Halo Sobat Makan Baik, balik lagi bareng gua Bayu Saputra. Tentunya dalam segmen Gizi 101 di mana kita akan membahas masalah gizi dan kesehatan lainnya dalam sudut pandang mahasiswa dan juga dosen. Dan tentunya gua nggak sendirian karena tentu bareng sama Fatia dan juga Panca. Halo Fatia. Halo, Bay. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bayu gimana? Alhamdulillah baik. Panca gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, sehat semua ya, teman-teman juga ya, Bayu, Fatia. Amin. Semoga sehat selalu. Ya, alhamdulillah dan semoga kita selalu sehat dan diberikan kekuatan ya untuk tetap berjuang di masa-masa sulit ini. Dan tentunya untuk bisa terus sharing nih sama teman-teman semua terkait masalah gizi dan juga kesehatan. Nah, untuk kesempatan kali ini, episode pertama nih, kita akan membahas tentang hal yang paling mendasar dari ilmu gizi, yaitu pengertian dari ilmu gizi itu sendiri. Dan nanti kita akan membahas istilah-istilah yang beredar di masyarakat, kira-kira itu benar atau enggak. Nah, sebelum itu kita udah mewawancarai beberapa narasumber terkait pandangannya tentang ilmu gizi itu sendiri. Nah, nanti kita akan memberikan reaksi ya terkait dengan video tersebut. Langsung aja nih kita lihat videonya. Ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan gizi manusia ya? Ada. Apa tuh bedanya? Kalau gizi itu zat yang dimakan yang terdapat dalam manusia. Kalau nutrisi? Tapi kalau nutrisi itu kelihatannya prosesnya. Oke, menurut saya ilmu gizi itu ilmu yang mempelajari tentang senyawa yang ada dalam makanan yang nantinya berguna dalam proses produksi energi dan metabolisme dalam tubuh kita. Oke, menurut saya nutrisi dan gizi itu berbeda. Jika nutrisi itu didapatkan melalui makanan, minuman, dan dapat berupa cairan. Sedangkan gizi itu dipergunakan untuk membantu metabolisme dan menghasilkan energi dalam tubuh kita. Nah, itu dia tuh beberapa tanggapan dari masyarakat atau pendapat dari masyarakat mengenai apa sih ilmu gizi itu. Dan nanti kita akan membahas jawaban tersebut dari sudut pandang mahasiswa dan juga dosen dari Fatia dan juga Panca. Dan tadi ada jawaban yang menarik gitu ya. Kalau misalkan ilmu gizi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gizi. Nggak salah sih sebenarnya. Iya. Ya benar juga sih ya. Nah, Ilmu yang mempelajari maka dari tentang itu gizi. kita akan Nggak ada yang mendengar salah. lebih dulu nih jawaban dari Fatia tentang apa sih ilmu gizi. Ilmu gizi ya. Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Lebih ke membuktikan nilai yang didapat semester 2 lalu tuh dari Pak Anca. Oh iya, semester 2 beneran ya? Nilainya Pak. Semester 2 nih pelajaran dasar ilmu gizi. Dosennya Pak Anca juga waktu itu. Ya, semoga jawabannya memuaskan ya Ini kayak Fatia. harus mempertanggungjawabkan nilai gitu dari jawaban Ya, ini. semoga jawabannya bener ya. Amin ya dulu. Dan nilainya nggak bisa berubah gitu semoga. Bismillah, makanya deg-degan. Oke deh, langsung aja Fatia. Oke deh, kalau yang Fatia pahamin sih ya dari yang udah dipelajari semester 2 lalu, ilmu gizi itu ilmunya mempelajari segala sesuatu terkait makanan dan hubungan dari makanan tersebut itu dengan kesehatan yang optimal gitu. Jadi gimana makanan tersebut itu hubungannya dengan kesehatan gitu di tubuh kita. Itu ilmu gizi, Bay, kalau dari yang Fatia ingat. Oke, berarti kalau dari Fatia ilmu gizi itu lebih kepada hubungan makanan sama kesehatan gitu ya. Oke, nah setelah ini kita akan memvalidasi jawaban dari Fatia kepada Panca dan semoga nilai yang disiakat itu udah nggak bisa berubah ya. Waduh, udah ditandatanganin sih ya. Apakah akan kebetulan ya. mempengaruhi? Jangan dong ya. Udah Itu udah fix itu. Oh, udah fix ya, udah nggak bisa berubah. Oke deh, langsung aja kita validasi jawaban dari Fatia. Oke, kepada baik. Panca. Terima kasih Bayu dan juga Fatia. Dan tadi ada video juga yang cukup menarik ya. Ternyata di masyarakat juga masih belum terlalu mengenal gizi itu apa sih sebenarnya. Tapi tadi Fatia sudah membuktikan bahwa dia bahkan mungkin
bukan A minus ya, harusnya dia dapat A gitu dengan jawaban yang sudah tadi disampaikan gitu. Apa itu gizi? Ya pada intinya sih gizi ya makanan, kemudian makanan itu fungsinya buat apa gitu ya. Kalau banyak yang berkata kalau kita perbaiki makan, insya Allah akan selalu sehat. Intinya berawal dari makanan, kesehatan itu akan berawal dari makanan. Nah, berbicara mengenai gizi itu kalau saya pribadi ya, saya sering membagi untuk mencari definisi yang pas mengenai gizi itu saya membagi menjadi 4 hal gitu. Yang pertama ya tadi betul, gizi merupakan bagian dari makanan. Apanya dari makanan? Ya biasa kita sebut zat yang ada di dalam makanan, atau disebut juga istilahnya zat gizi gitu ya. Zat gizi apa saja, ada banyak. Nanti episode berikutnya kita cari tahu apa saja itu zat gizi. Namun ya zat yang terkandung dalam makanan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makanannya apa saja? Ya segala jenis makanan gitu, semua jenis sumber bahan pangan ya, biasa kita istilahnya bahan pangan lah ya. Pangan itu ya banyak, mulai dari makanan pokok, kemudian jenis sayuran, jenis buah-buahan dan seterusnya. Kemudian untuk bagian ketiganya itu saya sering mengatakan bahwa ya zat yang terkandung dalam makanan itu fungsinya apa? Ya pada intinya fungsinya tadi seperti yang disampaikan oleh Fathia, untuk kesehatan yang optimal. Kalau kita lebih spesifikkan lagi, fungsinya adalah untuk mengatur segala jenis aktivitas yang ada di dalam tubuh. Karena tanpa gizi kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Intinya berbuat apa-apa itu bukan cuma bangun, kemudian berjalan, berlari, tapi ada aktivitas metabolisme di dalam tubuh yang perlu juga untuk zat gizi gitu. Jadi sebelum ada energi, ada metabolisme yang mendahului. Jadi ya tadi zat gizi yang terkandung dalam makanan ya, yang berasal dari berbagai macam sumber, kemudian fungsinya adalah untuk aktivitas tubuh, baik itu aktivitas dalam tubuh, metabolisme maupun aktivitas fisik. Kemudian ada satu hal lagi yang paling penting, bagian keempat, di mana zat gizi yang kita konsumsi itu ya harusnya seimbang ya, seimbang, dengan kata lain tidak lebih dan tidak kurang dari kebutuhan kita. Jadi ya saya selalu mudah-mudahan bisa terbayangkan. Jadi kalau kita bagi ada 4 kolom ya. Kolom pertama itu zat yang terkandung dalam makanan, kemudian makanannya ada berbagai jenis, kemudian fungsinya untuk segala aktivitas tubuh, kemudian ada kayak timbangan ya, bagaimana keseimbangan antara asupan intake zat gizi dengan kebutuhan kita ya. Itulah yang menggambarkan definisi gizi itu secara menyeluruh, secara holistik. Jadi ya memang ada banyak referensi lainnya yang berkata ya intinya sih gizi adalah zat gizi yang terkandung dalam makanan. Tapi saya selalu menambahkan 3 poin tadi, khususnya yang bagaimana kita mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan kita, karena itu yang paling penting ya. Mungkin ada episode berikutnya lagi nanti akan membahas bagaimana jika kurang, bagaimana jika lebih ya, nanti kita akan bahas itu. Tapi ya secara intinya sih gizi ya seperti itu. Dan tadi apa yang sudah disebutkan oleh kita sebut apa ya, sahabat makan baik yang ada di video itu juga ya sebenarnya sih tidak salah ya, betul gitu. Tapi ya ada hal yang perlu didetailkan lagi. Saya kira seperti itu Bayu dan Fathia. Baik, terima kasih Panca. Berarti emang apa ya, kompleks Alhamdulillah. banget pengertian dari Iya ilmu betul gizi sekali. ini. Harusnya nggak dapat A minus ya, harusnya Masih dapat pertanyaan A. pertama ya. Ya masih pertanyaan pertama, dan ya masih terselamatkan lah ya nilai dari Fathia ini. Oke, tadi sempat disinggung juga tuh sama Panca mengenai zat gizi. Nah, ini ada beberapa istilah nih di masyarakat yang mungkin sering kita dengar juga gitu di TV, di iklan produk yang bilang kalau misalkan ada yang bilang tinggi zat gizi dan ada yang bilang tinggi nutrisi gitu. Nah, sebenarnya dua istilah ini lumrah untuk digunakan, dan apakah dua-duanya benar atau ada yang lebih tepat digunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Dan lagi-lagi untuk pertama yang akan menjawab itu Fathia terlebih dahulu. Iya benar. Jangan divalidasi lagi sama Panca. Boleh Fathia. Ngetes ya. Antara nutrisi dan zat gizi.
Ini izin konfirmasi dulu ya Pak, ini nggak bisa perubahan nilai kan ya Pak? Waduh. Enggak. Kalau salah pun juga nilainya nggak bakal berkurang gitu. Oke deh, jadi kalau yang Fatia pahamin ya, Bayu dan Pak Anca, untuk zat gizi itu kan bahasa Indonesia nutrien ya, kalau yang kita tahu. Jadi kalau zat gizi ini itu kayak protein, karbohidrat, lemak, seperti itu yang kita tahu, yang emang mereka ini tuh diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya masing-masing. Jadi misalnya kayak karbohidrat ini kan merupakan sumber energi yang utama ya. Terus untuk lemak itu bisa jadi menjaga tubuh kita dari suhu dan lain-lain itu. Terus bisa juga untuk penghasil energi, dan untuk protein itu untuk zat pembangun gitu. Jadi memang kalau disimpulkan ya, zat gizi itu ikatan kimia yang memang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya masing-masing, seperti itu. Nah untuk nutrisi sebenarnya ini masih agak ragu ya. Kalau nutrisi itu, kalau yang Fatia inget-inget, ini tuh lebih ke proses dari zat gizi tersebut untuk melakukan fungsi-fungsinya. Jadi kayak proses pemasukan dan pengolahan zat gizi yang bertujuan untuk menghasilkan energi yang digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitasnya gitu. Jadi aktivitas dari masing-masing zat gizi itu sendiri gitu, Bayu dan Pak Anca. Mohon dikoreksi jika salah. Wih, keren banget sih Pak. Oke. Oke, berarti kalau misalkan Benar ya? dari Iya. dari Itu kalau orang awam apa itu namanya, wah luar biasa ini gitu kan. benar kayak scientific banget gitu ya, mahasiswa banget gitu. Oke, kalau misalkan dari Fatia nih, kita analogiin nih, zat gizi itu adalah orang yang kita butuhin gitu loh. Nah, nutrisi ini adalah perjalanan kita sama orang itu untuk mencapai kebahagiaan gitu ya. Waduh, masuk ya Pak, boleh ya Pak ya? Boleh lah ya. Boleh masuk gitu. Oke deh, daripada makin menjerumus ke sana gitu, kita langsung aja ngedengar validasi dari Pak Anca mengenai perbedaan dari dua istilah ini, ada zat gizi dan juga nutrisi. Langsung aja Pak Anca. Ya sebenarnya ini sudah banyak yang tulis ya, dan bahkan saya sudah beberapa kali juga menulis apa sih bedanya gizi dan juga nutrisi gitu. Bahkan itu sudah sejak lama ya. Saya pun juga menyadari hal ini karena saya pernah beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan, salah satunya pernah saya mengikuti kegiatan oleh mungkin sahabat makan baik atau teman-teman yang bergelut di dunia gizi itu mengenal Profesor Sukirman ya, itu merupakan senior kita yang dalam bukunya, dia ada bukunya Gizi Pembangunan, itu menyebutkan juga mana sih yang perlu kita gunakan dalam menerjemahkan nutrition. Nah, sebelum masuk ke situ, saya sedikit ingin menyampaikan kepada teman-teman ya, intinya gizi dan nutrisi itu ya tadi apa yang sudah disebutkan oleh Fatia, saya akan koreksi kali ini mungkin jawabannya kurang tepat ya kalau menurut saya ya. Jadi ya tapi sebenarnya tidak masalah karena bukan cuma Fatia, bahkan sekelas S3, sekelas profesor pun kadang juga masih menggunakan istilah terminologi nutrisi. Nah, kedua istilah ini sebenarnya memiliki makna yang sama-sama membahas mengenai makanan. Tapi dalam penggunaannya itu terdapat perbedaan. Nah, kita bahas nutrisi dulu. Nutrisi itu seingat saya dari apa yang sudah saya baca juga, dari apa yang sudah saya dengar dari guru saya, Prof. Sukirman, bahwa nutrisi itu memang pertama kali dipopulerkan di sekitar awal tahun 90-an ya. Kemudian itu tujuannya untuk entertainment gitu. Mungkin karena nutrition diartikan nutrisi gitu, dan nutrisi mungkin lebih terdengar, lebih familiar lah, agak ke Inggris-Inggrisan gitu loh. Jadinya untuk marketing, untuk advertising ya, entertainment itu menarik. Makanya ya beberapa produk sering menggunakan istilah nutrisi. Nah, setelah kita telusuri, kita kaitkan dengan gizi, ternyata memang dalam kaidah ilmiah mengaitkan nutrisi di dalam ilmu gizi itu sendiri ya, kita jarang temukan nutrisi itu sendiri. Dimana kalau kita ya contoh sederhana,
kita Bayu dan Fatia ini kan calon sarjana gizi, bukan sarjana nutrisi. Kemudian prodi kita namanya program studi ilmu gizi. Di rumah sakit ada namanya instalasi gizi, bukan instalasi nutrisi. Jadi tidak ada satu bagian pun yang resmi atau yang legal, yang formal itu menggunakan istilah nutrisi, itu kan tidak ada. Nah, istilah nutrisi itu kita bisa temukan di bidang ilmu peternakan atau kedokteran hewan. Ada biasa menyebutkan nutrisi ternak dan seterusnya. Jadi bisa saya katakan bahwa nutrisi itu lebih ke arah ya hewan gitu kan, binatang, dan sedangkan gizi itu lebih apa namanya, seperti yang kita sudah bahas ya, definisinya itu lebih ke human atau manusia. Nah, ada satu sejarah, mungkin ini sebuah cerita yang cukup menarik ya, kenapa gizi gitu ya. Pada waktu itu tokoh yang sangat terkenal ya, Bapak Gizi Indonesia. Tahu nggak Bayu dan Fatia siapa Bapak Gizi Indonesia? Kalau nggak tahu saya kasih tahu nih. Pernah nulis di sejarahnya itu sih Pak, cuma lupa namanya. Yang dari UI itu ya Pak. Ya, namanya itu Bapak nama itu bukan dari UI sih. Dulu beliau merupakan ketua lembaga makanan rakyat yang sekarang juga biasa, kalau sekarang mungkin bisa disebut Direktorat Gizi lah. Namanya itu Profesor Dr. Purwo Sudarmo ya. Nah, pada saat itu beliau ingin menerjemahkan nutrition ya, karena bahasa Inggris kan, ilmu-ilmu kan berasal dari barat ya. Jadi beliau ingin menerjemahkan nutrition. Apa sih nutrition itu? Nah, pada saat itu dia konsul ke lembaga sastra ya, sastra UI lah, di Fakultas UI, lembaga bahasa, konsul, dan ya diberikan dua istilah yang bisa digunakan untuk sebagai terminologi yang terjemahan nutrition. Yang pertama itu istilahnya giza atau gizi ya. Kemudian istilah keduanya itu herena yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau giza tadi itu berasal dari bahasa Arab. Dua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu makanan gitu ya. Namun pada saat itu Prof. Purwo itu memilih giza, tidak memilih herena, dan ya akhirnya giza disadur dalam bahasa Indonesia ditulis gizi, dan pada tahun ya mungkin 1960-an lah itu resmi menjadi ilmu gizi ya, menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran UI ya. Di saat itu ya ingin mungkin ada pendidikan gizi, akhirnya muncullah semua ahli gizi, ahli media gizi, kemudian pembantu gizi dan seterusnya gitu. Jadi istilah resminya itu adalah gizi. Kita tidak menggunakan istilah apa namanya ya, nutrisi gitu di dalam hal-hal dokumen ya, meskipun sampai saat ini masih banyak yang menggunakan itu, tapi saya rasa itu kurang tepat untuk digunakan. Jadi buat sahabat makan baik, teman-teman semua, mulai sekarang kita gunakan istilah gizi. Berarti udah bisa mengeliminasi ya Pak kata nutrisi itu menjadi gizi gitu ya Pak? Ya harusnya tidak menggunakan kata nutrisi lagi. Ya itu sih saran saya gitu buat teman-teman seluruh penggiat gizi juga di Indonesia, karena nanti akan menimbulkan kegaduhan gitu. Kok ini sarjana gizi, di sini nutrisi, benar. Yang mana sih yang benar gitu? Masyarakat kan akan bingung. Apalagi masyarakat atau netizen zaman sekarang kan beda dikit aja bisa jadi lebih chaos kritis gitu, ya Pak bahaya, ya. Gitu. Betul sekali. Benar. Jadi buat teman-teman ya, gunakan gizi. Oke, terima kasih Pak Anja. Jadi untuk teman-teman semua yang punya produk dan semuanya yang mendengar ini gitu ya, gunakan tinggi zat besi. Tinggi zat gizi. Bukan tinggi nutrisi. Bahkan di Bepom kan namanya informasi nilai gizi, bukan informasi nilai nutrisi. Walaupun kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bukan diterjemahkan sih, kita yang menerjemahkan ya. Walaupun dalam bahasa Inggrisnya disebut nutrition fact gitu, tapi terjemahannya ya informasi nilai gizi ING. Mungkin banyak seperti yang keliru, termasuk saya sendiri itu, karena kalau ditranslate ke bahasa Inggris itu artinya sama-sama aja ya Pak, antara nutrition itu itu kan gizi, terus sama. Nutrition juga nutrisi itu juga kalau ditranslate ke bahasa Inggris nutrition juga gitu. Jadi mungkin banyak yang mispersepsi gara-gara itu ya Pak. Betul.
betul. Bahkan di Masih ya, KBBI Pak, ya? pun juga Oh, itu masih ada adanya nutrisi. nutrisi gitu, nutrisi KBBI. ya. Tapi ya oke lah, it's okay karena memang itu benar, tapi dalam ya seperti yang saya sampaikan tadi, dalam penggunaannya itu kurang tepat kalau kita bahas nutrisi di di manusia gitu. Cocoknya ya memang bagian peternakan, hewan, dan ya itulah yang paling pas. Bahkan ya intinya ya jangan salah lah menggunakan terminologi. Oke, itu ya sobat Nah, makin baik keren semua. banget. Jadi iya. Jadi harus mulai dibedakan ya. Betul sekali, iya. Heeh. Oh, kita lupa bahas sejarah Iya, gizi ya. harus. Harusnya ada juga ya. Boleh, Mungkin boleh, kita boleh. akan bikin satu episode juga tentang The History of Nutrition. Itu ada artikelnya, ada jurnalnya, ada 4 bagian. Ya, mulai dari bagaimana perkembangan Wih, ilmu gizi lah, menarik. sejarah Buat perkembangan topik ilmu gizi. selanjutnya. Nanti dan Indonesia termasuk salah satu yang tercatat dalam sejarah Nah perkembangan tadi ilmu juga gizi. Mungkin di episode menarik gitu ya berikutnya kalau akan kita misalkan bahas. ada pilihan gitu kata Menarik. Giza dan kata Helena, dan Betul. sebenarnya kata Helena ini masih digunain ya untuk logo-logo kayak Persagi, kemudian di himpunan kita sendiri itu masih menggunakan kata Helena, dan itu masih diakui juga ya secara terminologi arti kata tersebut yaitu makanan. Nah tadi kita udah ngebahas tuh tentang pengertian dari ilmu gizi, kemudian beberapa istilah yang ada di masyarakat yang udah kita lurusin. Nah sekarang kita akan membahas tentang apa aja yang dipelajarin di ilmu gizi nih dari Fatia lagi nih. Iya, nggak boleh salah karena based on experience ini. Aduh, Secara garis umum aja kali ya. karena kan based Betul. on experience ya. Iya, jadi banyak banget sih sebenarnya yang dipelajarin di ilmu gizi ini. Iya, yang secara garis umum tuh kita belajar bagaimana, tadi kan dari dari pengertiannya aja ya, terkait makanan, terus prosesnya itu makanan itu kan juga luas, terus proses bagaimana makanan itu dicerna, terus sampai akhirnya itu menghasilkan energi yang berguna bagi fungsi-fungsi tubuh dan berbagai macam lainnya gitu, tergantung zat gizinya tersebut. Lalu juga kita belajar juga nih terkait penata laksanaan diet. Jadi ketika orang sakit itu kita ngasih makannya itu harusnya seperti apa, terus kepada orang sehat dalam fase tertentu itu kita ngasih makan apa. Jadi itu dipelajarin dari saat mulai merencanakan kehamilan sampai saat lanjut usia, itu tuh kita pelajarin semua seperti itu. Terus tadi juga kan ya bagaimana tadi protein dicerna dalam tubuh, karbohidrat dicerna, vitamin itu tuh dipelajarin juga sama kita. Gitu sih Bayu, Panca, kurang lebih panjang banget soalnya ya yang pelajarin tuh. Iya bener-bener kayak banyak banget sih sebenarnya yang dipelajarin di ilmu gizi. Tapi bagi teman-teman semua sobat makin baik yang mencari pasangan yang ideal, ya ahli gizi gitu ya. Karena kita belajar tentang cara Aduh, pola promosi banget ya asuh, kita ya. belajar gimana kalau pasangan kita sakit gitu kan. Iya loh, bener loh, kita belajar semuanya. Jadi jangan khawatir kalau mau nyari Bener. menantu idaman, ahli gizi jawabannya. Oke deh, langsung aja nih kita dengar pendapat dari Pak Anca daripada makin ngelantur ya kan. Terkait yang dipelajarin di ilmu gizi tuh apa aja nih Pak Anca? Ya, sebenarnya bukan memvalidasi ya, karena teman-teman semua, Fatia dan juga Bayu, ya itu sudah melalui, bahkan sekarang kan sudah masuk, ya ibaratnya sudah senior lah ya, punya adik tingkat, punya adik kelas gitu ya, dan ya betul sekali, dan Ya, dia dan tingkatnya nanti sekarang juga udah suatu 2. saat akan menjadi seperti yang Bayu sampaikan, akan menjadi menantu idaman gitu ya, ibaratnya seperti itu ya. Ya, tapi ya berbicara mengenai gizi, ya memang kalau kita gizi itu kan ada 2 hal ya, bisa kita lihat sebagai ke depan ataupun ke belakang ya. Kalau kita melihat ke belakang artinya determinan bagaimana bisa orang status gizinya bagus, bagaimana bisa status gizinya kurang atau jelek. Kemudian kalau kita melihat
ke agar melihat maju gitu ya, kita startnya dari gizi. Artinya gizi itu ya tadi apa yang disampaikan oleh Fathia gitu ya, ya bagaimana proses makanan itu sampai fungsi-fungsinya gitu. Jadi kalau berbicara ruang lingkup ilmu gizi, apa saja yang kita pelajari di gizi itu banyak sekali ya. Ya, semua orang bisa belajar gizi ya. Namun yang bisa menjadi, bukan yang bisa, namun ya saya sih selalu membanggakan karena saya belajar gizi, saya sarjana gizi, ya saya orang yang paham di bidang itu dibanding yang lain gitu. Tapi kewajiban saya untuk membuat orang lain lebih paham. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa ada determinan gizi yang berkaitan dengan gizi. Jadi di gizi itu juga belajar mengenai aspek sosial, aspek ekonomi, budaya, bahkan kita belajar komunikasi, karena bagaimana orang bisa berubah lebih baik ya itu dengan komunikasi yang baik. Artinya edukasi gizi di sini. Kemudian kita belajar ilmu konseling. Konseling itu bukan cuma kayak psikologi gitu ya. Bagaimana memecahkan masalah, tapi ya benar memecahkan masalah, tapi yang dimaksud masalah sini adalah masalah gizi, dan tadi sudah disampaikan dengan cukup detail ya. Itu mungkin tadi ilmu-ilmu yang cukup scary, cukup menyeramkan bagi kita yang belajar gizi ya, metabolisme dan lain-lain, dan itu akan kita bahas nanti menakutkan juga ya. seperti itu. Tapi waduh, disebut lagi mata sih kuliahnya. Ruang lingkupnya cukup luas, dan bahkan sekarang itu kalau kita berbicara mengenai ekonomi ya, kerugian negara jika dia mengalami masalah gizi yang cukup signifikan, negaranya akan rugi gitu. Namun sebaliknya, jika dia investasi misalnya sekian dolar ya di gizi, maka dia akan mengalami keuntungan yang cukup signifikan juga di masa akan datang. Bahkan ada salah satu hal yang menarik. Ini membuktikan bahwa ilmu gizi itu yang dipelajari di gizi itu cukup luas. Ini saya pernah mendengar salah satu statement disampaikan waktu masih Obama presiden Amerika, kemudian menteri luar negerinya itu Hillary Clinton ya. Di mana Hillary Clinton itu mengatakan, jika Anda ingin menilai bagaimana pertahanan atau ketahanan sebuah bangsa, jangan lihat seberapa banyak alat perangnya, seberapa banyak tentaranya, seberapa canggih alat-alat perangnya ya, tapi lihat seberapa besar masalah gizi yang ada di bangsa tersebut ya. Makanya daerah-daerah yang rawan gizi itu ya sangat mudah untuk jatuh gitu ya. Misalnya di Afrika, Indonesia juga, tapi syukurnya kita punya banyak penduduk ya, jadi tertutupi lah masalah-masalah yang gizi yang banyak juga gitu ya. Tapi di Afrika yang penduduknya tidak banyak, sementara yang masalah gizinya juga banyak, itu ya sudah sangat riskan negaranya, sangat terlihat. Bahkan bantuan akan selalu mengalir ke sana. Jadi sekali lagi, kita belajar gizi itu tidak cuma belajar tentang makanan, tapi ada banyak hal yang kita pelajari. Seperti itu, Bayu, calon menantu idaman. Iya. Ya, setuju banget nih sama Panca. Dan ketika kita ngelihat bagian dari WHO gitu tentang masalah gizi, masalah utamanya bukan cuma di makanan gitu ya, tapi yang paling mendasar juga terkait dengan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan tentu yang dipelajari di ilmu gizi itu bukan tentang makanannya aja, tapi hal-hal tadi yang udah jelaskan sama Panca. Dan satu lagi hal yang menarik yang tadi kita sama-sama dengar gitu ya, pas Menteri Luar Negerinya Amerika saat zamannya Obama menyatakan bahwa ketika kita ingin melihat sebuah negara gitu, bukan hanya dilihat dari seberapa canggih senjata perangnya, tapi dilihat juga masalah gizinya, karena itu benar banget gitu. Itu adalah hal yang sangat rentan dan fundamental sebenarnya, itu terkait dengan masa depan bangsanya dan juga pertahanan dari bangsa dari negara itu sendiri. Nah, kita udah ngebahas nih tentang pengertian ilmu gizi, kemudian istilah-istilah yang ada di ilmu gizi, dan juga gambaran garis umum apa aja yang dipelajari pada bidang ilmu gizi. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, ada satu pertanyaan, karena ini saya hostnya ya.
ada satu pertanyaan random yang harus dijawab oleh Pak Anca dan juga Fatia. Nah, nanti kita untuk di segmen yang akan datang, di episode yang akan datang, kita akan membahas tentang lebih detail nih apa-apa saja yang dipelajari di ilmu gizi. Nah, tadi mungkin mata kuliah yang menakutkan gitu ya akan kita bahas di sana. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan nih untuk Fatia dan juga Pak Anca yang harus dijawab secara jujur. Oke, mulai dari Fatia dulu kali ya. Nih pertanyaannya, kalau misalkan dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu nih, kira-kira Fatia dan Pak Anca bakal ngelakuin apa atau apa yang mau dirubah gitu? Mulai dari Fatia dulu deh, ladies first. Emang bener-bener ya nih Bayu ya. Ladies first. Iya, dari Fatia dulu nih. Ladies Nanti first ya, baru kayak oke. biasa. Habis itu Pak Anca juga ngejawab. Jadi kalau misalnya dari aku pribadi, apa ya, kayaknya tuh kalau di sekarang ini kan pas kuliah itu kita lebih banyak yang dipelajarin gitu, terus lebih terbuka ya sekarang zamannya digitalisasi. Aku tuh kayak ngerasa Betul. kenapa ya dari dulu tuh nggak belajar satu hal ini ya secara lebih giat gitu, malah aku belajar hal-hal lain yang sama sih pentingnya, cuma menurut aku ini tuh yang bakal kepake terus gitu. Ternyata pas di dunia perkuliahan ini hal yang aku bener-bener tidak dalemin ini ternyata sangat esensial gitu sih Bay. Jadi kayak kenapa nggak dari dulu. Tapi bikin penasaran ya, apa sih itu ya? Saya juga penasaran. Bikin penasaran ya. Iya, jadi enggak sih, mungkin ini bagi beberapa orang tuh ngerasa ya sebenarnya nggak harus belajar juga bisa, kayak Kalau boleh tahu hal sambil nonton, itu sambil tuh dengerin musik gitu kan ya. Ini kalau boleh tahu hal itu tapi tuh kalau apa aku ya, tuh emang Fatia? anaknya harus belajar boleh gitu tahu. kalau mau bisa paham sesuatu. Ini bahasa Inggris Bapak dan Bayu. Mantap. Tidak ada kata terlambat sih. Bahasa Inggris jadi kayak jadi itu sekarang apa ya, kayak mungkin ya bisa ya, tapi tuh kita kan Indonesia tuh belajar bahasa Inggris dari TK, tapi cenderung harus pasif ya, kita nggak terlalu yang lebih pede untuk mengekspresikan bahasa Inggris tersebut gitu, kayak dipakai, kayak ngerasa takut salah. Itu sih yang sampai sekarang masih belum ngerasa maksimal tuh. Itu sih Bayu sama Panca. Bener. Iya, komunikasi gitu ya. Ya. Oke. It's Tapi okay, kayaknya Fatia. betul sih kata Fatia ya, bagi orang yang pas-pasan Kita juga bahasa sama, Inggrisnya pasti saya akan juga menyesali sama hal sih, itu. kayak bahasa Termasuk Inggris saya itu sebenarnya juga, esensial termasuk banget, tapi bagian dari kenapa hal gitu ya nggak dari tersebut. dulu Kenapa sih belajar saya bener-bener bahasa untuk Inggris biar saya hal lebih- ini gitu. Ya artinya bisa Oke lebih deh, bersaing lah, sekarang gitu ya. ke Tapi ya, Pak Anca alhamdulillah. nih, boleh Pak Anca. Kalau punya kesempatan untuk balik ke masa lalu, apa yang mau diperbaiki? Karena udah puas ya, Pak. Saya rasa untuk saat ini saya sudah mencapai, bukan sudah puas, tapi ya achievementnya saya itu sudah sangat disyukuri lah istilahnya ya, sangat bersyukur gitu. Dan nanti juga teman-teman Bayu dan Fatia juga pasti akan merasakan hal ini. Mungkin waktu masih mahasiswa idealisnya gitu. Waktu mahasiswa juga saya pun masih merasa apa sih yang harus saya ulangi ya. Ya mungkin bahasa Inggris juga termasuk gitu ya. Tapi satu hal jika ditanyakan apa yang mau diubah, bukan diubah sih sebenarnya, kenapa saya tidak fokus ke hal tersebut ya. Dari dulu saya tuh punya cita-cita mau jadi seorang CEO gitu, jadi bisnis lah istilahnya ya. Tapi sampai saat ini belum tercapai, dan
ya itu termasuk penyesalan sih, kenapa dari awal waktu saya mahasiswa tidak fokus ke hal itu. Ya mungkin kalau saya fokus saya tidak jadi seperti ini sekarang, ya beda cerita lagi, tapi memang Tuhan punya jalur yang lain. Dan sekali lagi benar. bagi saya tidak ada kata terlambat gitu. Mungkin dengan adanya rekan-rekan semua itu, ya mungkin bukan saya yang jadi CEO, tapi Bayu dan Fatia saya bisa melihat teman-teman itu ya, Bayu dan Fatia jadi CEO itu juga mungkin sudah jadi sebuah kesuksesan buat saya juga gitu. Ya mudah-mudahan ya di masa akan datang. Ya, Amin. ya jadi itu sih kalau dari saya, tidak karena durasi juga jadi tidak usah terlalu panjang gitu ya. Nanti nggak ada yang mau nonton juga kalau terlalu panjang. Ya itu sih kira-kira Bayu, intinya teman-teman, Fatia, Bayu juga, walaupun ada penyesalan kita mau rubah, tidak ada kata terlambat ya. Semakin tinggi usia itu juga semakin gitu kesini ya, Pak. usia semakin bertambah, itu akan membuat kita semakin lebih melihat jendela itu lebih luas gitu ya. Jadi ada banyak hal ternyata. Mungkin saat ini akan merasa seperti itu, tapi kedepannya wah ternyata saya tidak bukan cuma itu yang perlu saya masih banyak yang harus saya. Dan ya kuncinya sih sekarang ya dulu waktu saya sempat sempat les juga bahasa Inggris ya, saya selalu ada salah satu miss itu setiap saya ujian, dan itu masih sampai sekarang itu masih terbayang gitu. Kita kalau mau ujian itu dikasih kayak gift gitu ya, hadiah, kadang pulpen, kadang buku gitu, dan di situ selalu tertulis do your best gitu. Jadi itu kayak yang intinya sih kita lakukan saja yang terbaik. Jangan merasa wah saya terlambat gitu ya, tapi masih ada kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Dan ya mungkin selamat juga buat Fatia ya yang akan merasakan kuliah di luar negeri walaupun secara virtual gitu ya, secara online, tapi itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya ya. Dan ya itu sarana belajar juga untuk bagaimana meningkatkan bahasa Inggris. Mungkin suatu saat saya juga akan mengajak teman-teman, karena saya juga akan mempermantap bahasa Inggris saya, jadi mungkin kita bisa belajar bareng nanti ke depannya. Ya kira-kira seperti harus itu. ke Bayu ya, kalau dari Pak. Bayu Kita sendiri balas nih, ya, masa nggak sih, Pak? kita doang nggak? Bayu nih. Waduh, saya di sini sebagai host, jadi gitu. punya hak prerogatif nggak untuk apa-apa hanya lah. menanyakan. Tidak bisa, aturannya tidak seperti Oke. itu. Besok Fatia kalau jadi host harus tanya pertanyaan yang lebih susah ya. Waduh, dendam nih orang-orang di Betul. sini nih. Oke, itu dia sobat makan baik. Dan selain kita ngebahas tentang gizi juga, kita akan korek-korek personal dari masing-masing kita kali ya, nanggepin tentang masalah hidup, masalah untuk masa depan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa ngambil pelajaran nih kalau di dunia ini tuh, gue sendiri percaya gitu ya, kalau di dunia ini tuh hal-hal yang udah kita lakuin, hal-hal yang nimpa ke kita itu adalah bukan semata-mata itu hal yang kebetulan, bahwa itu adalah jalan yang udah Tuhan kasih gitu loh ke orang tersebut, ke lu, ke gua, dan pasti ada hikmah di balik itu, ada ada jalan lain lah, karena kan jalan yang menurut kita baik belum tentu baik juga menurut Tuhan gitu. Asik. Nah, tadi kita udah belajar tuh tentang apa itu ilmu gizi, kemudian istilah-istilah yang beredar di masyarakat, dan udah kita luruskan juga kita udah ngebahas tentang gambaran umum apa aja yang dipelajarin di ilmu gizi. Nah, untuk episode yang akan datang kita akan lebih tuntas untuk membahas mata kuliah yang ada di ilmu gizi. Jadi stay tune terus dan tunggu episode selanjutnya. Dadah.